Mari pada saat ini kita akan menyambut kedua pembelai. Kami undang semua bangkit berdiri. Pembelai pria Marcel Hervix Diantara Sihombing, putra ketiga dari Bapak Saud Halomoan Sihombing dan almarhum Ibu Porentina Anestia Nurmaireli Tampu Bolon memasuki ruangan. Didampingi oleh ayah Bapak Saud Halomoan Sihombing, diikuti oleh Abang Michael Rabindra Parulian Sihombing. Putri pertama dari Bapak Daniel Kamto dan Ibu Yana Joliana, didampingi oleh ayah Bapak Daniel Kamto, diikuti oleh wali ibu Tante Ribkah Kanto. Tanganku dalam genggamanmu, berjalan ke altarnya. Hari ini milik Tuhan, hari yang diberikan, semua yang baik disediakan, indah di waktunya. Engkaulah pemberian terindah, kan ku jaga selamanya. Bersama kita hidupi cintanya dengan hati penuh syukur. Bersama kita hidupi cintanya dengan hati penuh syukur. Bersama kita hidupi cintanya dengan hati penuh syukur, syukur. Pada hari ini, Sabtu 20 Mei 2023, merupakan hari yang berbahagia bagi Marcel dan Eva untuk menerima pemberkatan nikah. Karena itu mari kita sama-sama berdoa, memohon Tuhan Yesus sendiri yang meneguhkan dan memberkati pernikahan ini. Saya undang jemaat untuk tetap bangkit berdiri dan kita mau berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami menyadari bahwa anak-anak itu adalah titipan Allah. Dan ketika mereka sudah cukup dewasa, mereka sudah dibekali untuk bisa membangun rumah tangganya sendiri. Mohon kiranya Tuhan Yesus sendiri yang memimpin dalam ibadah pemberkatan dan peneguhan nikah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28a mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, dan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Matius 19 ayat 5, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga mereka menjadi satu daging. Puji Tuhan.
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, amin. Rencana Tuhan, kuasa Tuhan, waktu yang Tuhan berikan senantiasa tepat dan tepat waktu. Tidak terlalu cepat dan tidak terlambat. Itulah jawaban Tuhan, bahwa itulah kuasa Tuhan yang luar biasa Tuhan nyatakan bagi kita. Asal kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang tepat bagi kita semua. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita bangkit berdiri. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya.
Engkau menjadikan sesuai dengan waktu-Mu yang sangat tepat Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami masih diberi kesempatan untuk hadir di dalam hari yang berbahagia ini ya Tuhan. Ini semua adalah anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami, terutama bagi kedua mempelai ya Tuhan. Ya Bapa, sebelum kami melanjutkan prosesi pernikahan ini ya Tuhan, kami terlebih dahulu ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus, Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami. Di saat kami ingin duduk diam mendengarkan firman Tuhan, kami bisa mendapatkan suatu makna, kami bisa mendapatkan suatu peneguhan, kami bisa mendapatkan suatu kekuatan yang akan menguatkan kami, terutama menguatkan kedua mempelai yang berbahagia Tuhan. Berkatilah juga hamba-Mu, Ibu Pendeta Lana Harumia yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sembunyikanlah beliau di balik salib-Mu ya Bapa, sehingga apa yang keluar dari mulut bibirnya itu adalah datang daripada Tuhan. Itu datang daripada Roh Kudus yang memberikan hikmat pada beliau. Dan Tuhan, kiranya kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Puji Tuhan, setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya tiba hari yang bahagia buat Marcel dan buat Eva. Mengapa saya katakan perjalanan panjang? Karena saya tahu waktu mereka awal-awal pendekatan, ya. Lalu saya mendampingi perjalanan mereka sebagai anak-anak rohani saya. Dan saat ini sebelum pernikahan kalian diteguhkan, saya ingin menyampaikan pesan firman Tuhan khususnya untuk kalian berdua, ya. Mereka berdua tidak pernah main-main dari sejak awal mengadakan pendekatan. Mereka selalu punya tujuan yang suci, yaitu sebuah keluarga Kristen yang suci dan kudus. Karena itu dari sejak awal mereka mengadakan pendekatan, saya selalu katakan, banyak berdoa dan hidup kudus. Ya, serahkan segala sesuatu pada Tuhan. Kalau memang Tuhan setuju, kalian akan dipersatukan. Dan sekarang, sebentar lagi, kalian akan mengucapkan, mengikrarkan janji pernikahan. Ya. Dan pasti sesuai dengan waktu Tuhan. Karena Tuhan membuka semua jalan buat kalian berdua, amin. Ya. Kita mau baca dari Pengkhotbah 3 ayat 11, saya akan bacakan. Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya kira ayat ini ikut mengiringi kehidupan mulai dari sejak pendekatan, lalu pacaran, lalu juga persiapan-persiapan, amin ya. Tuhan yang membuat pernikahan ini terjadi dan hal ini indah. Waktu Tuhan selalu yang terindah, amin. Iya. Ini hal yang sangat baik. Karena mempelai yang dipersatukan ini pasti seizin Tuhan. Tuhan telah menempatkan di hati Marcel dan Eva suatu keinginan mendalam sejak pertama kali mereka pandang-pandangan kali ya. Lalu keinginan yang saya kira yang tadi sudah saya katakan tidak main-main. Gak ada just for fun, gak ada ya. Dari sejak awal saya tahu hati mereka berdua. Dan Tuhan ikut bekerja. Menguji cinta kalian dan saya merasa bangga dan ikut bahagia melihat kalian hari ini dipersatukan dalam pernikahan kudus ini. Ya. Ini semua karena kalian sabar dan dapat menguasai diri. Hal itu penting dalam menghadapi segala sesuatu. Saya mau bacakan dari Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Luar biasa firman Tuhan katakannya terhadap orang yang sabar. Dia melebihi pahlawan. Siapa sih pahlawan?
Pahlawan itu yang berjuang demi kemenangan, betul? Jadi kalau kalian sabar, kalian lebih dari orang yang berjuang untuk kemenangan dalam peperangan. Dan kesabaran kalian memenangkan hati banyak orang. Amin. Lalu dikatakan juga, orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Orang yang menguasai diri itu orang yang dapat mengendalikan nafsu amarah, mengendalikan nafsu-nafsu yang lain, itu menguasai diri ya. Nah, orang yang berebut kota itu penting dalam penguasaan diri. Mereka harus berpikir strateginya gimana ya supaya bisa memenangkan merebut kota, memenangkan peperangan. Kalau dia pokoknya suka pedang-pedangan aja udah nggak jadi menang ya. Orang yang bisa menguasai diri, dia tahu strategi yang baik. Saya mau ceritakan soal Yosua dan Yeriko ya. Yosua itu panglima perang. Tapi dia sama Tuhan satu hari suruh ngelilingin benteng. Pasti serdadunya bilang, ini panglima kita teh gelo atau naon ya gitu kan. Kenapa gak langsung perang gitu. Tapi Yosua, dia sabar, dia taat pada aturan Tuhan. Bukan aturannya Yosua. Tuh. Lalu hari kedua masih tetap ngelilingin satu kali. Terus aja gitu 6 hari. Sampai mungkin tentara-tentaranya yang ngikutin, ini teh mau perang apa enggak sih gitu ya. Kok kerjanya ngeliling-keliling doang gitu. Tapi di hari terakhir Tuhan katakan gak usah masuk ke dalam benteng. Sangkakala aja bunyikan dan serukan. Setelah keliling 7 kali. Dan benteng itu roboh sendiri, amin. Ya. Dan saya melihat bahwa dalam menghadapi segala hal kalian tetap dapat menguasai diri. Dan ini kunci. Ya, ini kunci, kalian tidak emosi. Kalian menunggu instruksi Tuhan, betul? Kita berdoa terus, amin. Iya. Lalu kalian tidak terbawa emosi omongannya orang-orang. Ini teh mau kawin atau enggak sih? Udah gak usah kayak gitu-gitu, udah langsung aja. Enggak kan? Ya, kalian memang sabar. Kalian itu dapat menguasai diri. Mau dibilang apapun, tetap nunggu waktunya Tuhan. Dan saya minta hal ini terus dipakai sepanjang umur pernikahan kalian. Sabar dan penguasaan diri. Yang terakhir, Matius 19 ayat 5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Seperti yang sudah saya sampaikan di bimbingan pranikah yang terakhir, dihadiri oleh Bapak dan orang tuanya Marsha dan orang tuanya Eva, saya sudah mengatakan prinsip pernikahan bagi umat Kristen. Masih ingat apa? Tidak ada perceraian. Apapun yang terjadi. Ya. Jadi Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, dan ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka laki-laki itu akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Ini artinya begini saudara. Dari sejak manusia diciptakan, Allah menetapkan satu orang laki-laki dan satu orang perempuan ya. Jadi tidak ada poligami. Dan menjadi satu daging yang bersatu secara jasmania dan rohania. Dan dipersatukan dalam pernikahan kudus. Lalu meninggalkan orang tuanya bukan artinya melupakan jasa-jasa orang tua, lalu langsung hidup harus terpisah, bukan seperti itu. Tetapi suami istri harus mempunyai kehidupan rumah tangganya sendiri. Mereka tidak boleh lagi bergantung dengan orang tua. Ya, kalian harus bisa mandiri. Dalam finansial, dalam apapun kalian harus bisa mandiri. Dan sebaiknya orang tua juga harus merelakan anak-anaknya untuk mereka mengambil keputusan sendiri. Orang tua tidak boleh ikut campur dalam mengambil keputusan keluarga baru ini. Memberi saran tentu, memberi nasihat pasti. Tapi yang mengambil keputusan kalian berdua. Ya. Dengan demikian keluarga Kristen itu, karena tadi dikatakan laki-laki dan perempuan, satu laki-laki dan satu perempuan, tidak boleh ada perzinahan. Lalu menolak poligami.
lalu menolak kehidupan yang tidak bermoral, lalu menolak pernikahan sesama jenis tentunya ya. Jadi baik suami maupun istri harus berlaku setia. Setia sampai ajal memisahkan ya, dan menjaga kekudusan rumah tangganya. Janji pernikahan yang sebentar lagi akan kalian ucapkan di hadapan Tuhan harus dijunjung tinggi. Walaupun kalian gak bisa lihat Tuhan, karena Allah itu roh. Tapi kalian mengatakan dari mulut kalian satu janji yang didengar di hadirat Tuhan. Dan itu didengar oleh Bapa kita di surga. Jangan pernah dikhianati, jangan pernah dilupakan janji ini, harus dijunjung tinggi sampai ajal memisahkan. Amin. Pemberkatan pernikahan akan dipimpin oleh Pendeta Stephen. Kita akan masuk di dalam prosesi pemberkatan nikah. Saya berharap keduanya sudah siap dari 6 tahun yang lalu. Ya, air mata yang mereka tumpahkan hari ini adalah air mata yang keribuan kalinya. Tapi Tuhan menyatakan kuasa. Hari ini di hadapan Tuhan kita akan melihat 2 orang kekasih akan disatukan menjadi satu rumah tangga yang diberkati Tuhan. Karena itu ketika saya akan mengajukan pertanyaan kepada Marcel dan Eva, tolong dijawab dengan tegas dan penuh keyakinan. Silakan berdiri. Marcel dan Eva, apakah kalian dengan segenap hati dan sungguh-sungguh dan ikhlas ingin meresmikan pernikahan ini? Jawab. Iya. Iya. Oke. Selama menjalani pernikahan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Eva. Iya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kalian dan mendidik mereka dengan sungguh-sungguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita? Ya, saya bersedia. Iya, saya bersedia. Saya bertanya kepada Marcel. Saudara Marcel, apakah engkau sungguh-sungguh memilih dan mau menjadikan saudari Eva sebagai istrimu? Iya. Kurang kencang. Iya. Oh iya, harus tegas. Orang Batak itu harus semangat. Saudari Eva, apakah engkau dengan sungguh-sungguh memilih dan mau menjadikan saudara Marcel sebagai suamimu? Iya. Eva lebih tegas ya. Untuk mengikrarkan janji pernikahan, silakan kalian berdua saling berhadapan dan berjabat tangan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Tuhan dan gerejanya. Dimulai dari saudara Marcel. Mungkin bisa bantu mic-nya. Saya Marcel memilih engkau Eva menjadi istri saya sebagai teman pewaris dan berjanji di hadapan Tuhan dan gerejanya untuk menjadi suami yang mengasihi, melindungi, dan setia kepadamu, beriman, hidup dalam firman, dan menjaga kekudusan pernikahan, tidak berlaku kasar, tetapi senantiasa bersikap baik kepadamu dan menghormatimu dalam kelimpahan maupun kekurangan, di waktu sehat maupun sakit, dalam keadaan baik maupun tidak baik,
sepanjang hidup saya. Saya berjanji menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudari Eva, pegangan tangan saja. Saya, Eva Natali, memilih engkau, Marcel Helfrich Duyantara Sihombing, menjadi suami saya, dan berjanji di hadapan Tuhan dan gerejanya untuk menjadi istri yang mengasihi, tunduk, dan setia kepadamu. Beriman, hidup dalam firman, dan menjaga kekudusan pernikahan. Menjadi pendamping dan penolong bagimu, serta menghormatimu dalam kelimpahan maupun kekurangan, di waktu sehat maupun sakit, dalam keadaan baik maupun tidak baik, sepanjang hidup saya. Saya berjanji menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Semoga Tuhan memperteguh janji yang kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua. Kita mau pemasangan cincin. Kita berdoa. Semoga Tuhan memberkati kedua cincin yang akan kalian kenakan satu sama lain sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya Marcel menjadikan engkau istri saya yang satu-satunya dan mengenakan cincin ini padamu sebagai tandanya. Saya, Eva Natali, menjadikan engkau, Marcel Helfrich Duyantara Sihombing, suami saya yang satu-satunya, dan mengenakan cincin ini sebagai tandanya. Kedua mempelai silakan berlutut di kursi berlutut. Saya mengajak
Bapak Ibu jemaat Tuhan boleh berdiri. Hari ini kita akan sama-sama menyaksikan pemberkatan nikah. Jadi Marcel dan Eva, setelah ini ikatan pernikahan kalian telah terikat sampai di surga. Ingat, tadi firman Tuhan dan pranikah selama ini sudah disampaikan. Jaga rumah tangga dengan baik. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan untuk maju di depan. Kita akan sama-sama mendoakan. Bapak Pendeta Jerry, Ibu Gembala, silakan Bu. Ya, sorry, Saudara Mika. Oke ya, saya yang jadi gugup melihat perjuangan mereka yang begitu panjang bersama dengan kami juga. Baik, di hadapan jemaat Tuhan, di hadapan kedua keluarga mempelai, dan di hadapan Tuhan Yesus Kristus, saya, Pendeta Stephen Hiskia Pele, akan memberkati kalian berdua, Saudara Marcel Helfrich Dwiantara Sihombing dengan Saudari Eva Natali, menjadi pasangan suami istri yang sah di hadapan Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga keluarga kalian akan menjadi keluarga yang bahagia, yang diberkati oleh Tuhan. Dan ingat, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Perhatikan, saya ulangi, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Puji Tuhan. Amin. Saya persilakan Ibu Gembala untuk berdoa. Berdiri dulu keduanya, saling berhadapan, dan waktunya untuk Saudara Marcel untuk membuka cadar dan memberikan kecupan cinta. Nanti dulu saya katakan sekali lagi ya. Setelah mendengar janji setia kalian dan berdasarkan firman Tuhan, dengan ini saya menyatakan kalian berdua resmi dan sah menjadi suami dan istri. Silakan membuka cadar. Boleh dicium. Sudah sah. Tepuk tangan. Saya menyerahkan Alkitab ini, firman Tuhan yang akan memimpin kehidupan pernikahan kalian. Amin. Jangan pernah tinggalkan tangan yang berlubang paku itu. Apapun yang terjadi, datang pada dia. Silakan duduk. Para mempelai dipersilahkan untuk mengucapkan terima kasih kepada kedua keluarga. Silakan. Dari keluarga, ya. Mempelai pria. Genggamanmu berjalan ke altarnya. Semua yang baik
indah di waktunya. Engkaulah pemberian terindah, kan ku jaga selamanya bersama kita, hidupi cintanya dengan hati penuh syukur. Bersama kita hidupi cintanya dengan hati penuh syukur. Bersama kita hidupi cintanya dengan hati penuh syukur. Tanganku dalam genggamanmu, berjalan ke altarnya. Hari ini milik Tuhan, hari yang diberikan, semua yang baik disediakan, indah di waktunya. Engkaulah pemberian terindah, kan ku jaga selamanya bersama kita, hidupi cintanya dengan hati penuh syukur. Bersama kita hidupi cintanya dengan hati penuh syukur. Bersama kita hidupi cintanya dengan hati penuh syukur. Terharu tapi bahagia, betul. Jadi ikutan nangis. Ya, sekali lagi Eva ucapin selamat ya buat Marcel sama Eva ya. Yes. Kebahagiaan yang luar biasa ya. Saya mikir mungkin nanti saya juga begini ya, maksudnya anak saya bukan saya gitu kan. Aduh luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa. Dan pada saat ini juga kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Tampu Bolon Sister, kami persilahkan. Marcel, Eva, kami sangat berbahagia hari ini. Kalian akan memulai jalan berdua, bukan sendiri. Tetapi sebetulnya bukan berdua. Ada Yesus yang menyertai kalian menjalani kehidupan yang baru. Di dalam menjalani kehidupan pasti ada masalah, ada badai. Tetapi bersama dengan Yesus, kalian bisa terbang tinggi, mengatasi semua masalah. Dan lagu ini, lagu favorit Mama. Semoga kami bisa menyanyikannya. Sebagai hadiah, kami sangat bahagia. Tuhan memberkati.
kakiku menyusuri hidup ini, berjalan bersama Yesus Rajaku. Dalam naungan kasih-Nya Dia membuat masa mudaku menjadi baru seperti burung rajawali. Terbang mengatasi badai kehidupan, menembus awan yang kelam. Terbang mengatasi segala rintangan yang ada di dunia. Kulangkahkan kakiku menyusuri hidup ini, berjalan bersama Yesus Rajaku. Dalam naungan kasih-Nya yang membuat masa mudaku menjadi baru seperti burung rajawali. Terbang mengatasi badai kehidupan, menembus awan yang kelam. Terbang mengatasi segala rintangan yang ada di dunia. Terbang mengatasi badai kehidupan, menembus awan yang kelam. Terbang mengatasi segala rintangan yang ada di dunia. Terbang mengatasi segala rintangan yang ada di dunia. Yang ada di dunia. Yang ada di Terbang mengatasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat ya Marcel, Eva. Berumah tangga itu harus saling mengerti, saling mengasihi, saling mengingatkan. Itulah. Dan komunikasi nomor 1 ya. Karena kita yakin dan percaya dikatakan tadi Tante Marcel bilang kita bukan berdua, ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Puji Tuhan kita telah menyaksikan pemberkatan nikah Marcel dan Eva pada saat ini, dan mari kita akan mengakhiri ibadah pemberkatan nikah pada saat ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mengucap syukur karena semuanya berjalan dengan lancar, itu karena kasih, kemurahan, keluar biasa Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib
demikianlah ibadah pemberkatan ini telah selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Dan saat ini curahkanlah berkat-Mu atas kami semua. Mari saudara kita angkat tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Jemaat dan keluarga diminta untuk kembali ke meja di ruangan di depan karena kita selesai pemberkatan. Keluarga dan jemaat yang hadir kami persilakan untuk menempati meja yang sudah diatur dan dipersiapkan keluarga untuk bersama-sama kita akan memasuki acara ucapan syukur bersama. Jadi silakan sudah diatur sama keluarga.